Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, salam Pancasila. Baik, kita jumpa kembali di program Guru Penggerak. Kali ini kita akan berbagi tentang tugas kolaborasi kelompok modul 3.2, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, di mana adalah kita akan mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Simak videonya sampai selesai. Kita lihat modul tugas di modul 3.2A5, ruang kolaborasi modul 3.2. Pada kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu saya sendiri, Sudarsono, kemudian yang kedua Pak Lutfi, kemudian yang ketiga adalah Pak Aman, yang keempat Ibu Irwayanti, dan yang terakhir adalah Ibu Mida Pakide. Baik, kita memulai identifikasi aset modal yang dimiliki oleh daerah dan pemanfaatannya. Nah, kita mulai dari modal manusia. Modal manusia di sini kita ambil yang ada di daerah adalah para guru penggerak dan calon guru penggerak, kemudian pengajar praktek yang handal, kadis dan jajarannya yang profesional, kepsek, guru profesional, tenaga kependidikan yang profesional, pengawas, murid, orang tua murid. Kemudian pemanfaatan untuk modal manusia, kita ketahui bahwa para guru penggerak, calon guru penggerak dan praktek pengajar itu bermanfaat untuk menggerakkan guru-guru yang ada di daerah. Kemudian untuk kepala dinas membuat kebijakan yang mendukung kegiatan pendidikan. Yang ketiga, Kepsek mengatur dan mengkoordinir kegiatan yang ada di sekolah. Kemudian guru profesional, pemimpin pembelajaran, tenaga kependidikan membantu administrasi sekolah, pengawas memantau dan mendampingi setiap kegiatan guru yang ada di sekolah, murid belajar berprestasi untuk mengharumkan nama daerah, dan orang tua itu adalah untuk mendukung setiap kegiatan yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua adalah modal sosial. Salah satu modal sosial yang dimiliki oleh daerah yang kami diskusikan, kita sepakat bahwa adalah yang dapat dimanfaatkan oleh sebuah sekolah, adalah ragam produk peraturan daerah Perda. Boleh juga salah satunya adalah organisasi guru mapel, yang isinya adalah KKG, MGMP, dan MGBK. Kemudian organisasi kepala-kepala sekolah K3S dan MKKS, serta organisasi profesi guru PGRI, dan pasar tradisional dan modern. Adapun pemanfaatan modal sosial, yang pertama adalah Perda untuk mengatur tatanan dalam kehidupan masyarakat yang ada di daerah. Kemudian organisasi guru mata pelajaran KKG, MGMP, dan MGBK itu adalah wadah pengembangan dan peningkatan kompetensi guru. Kemudian untuk organisasi kepala-kepala sekolah K3S atau MKKS, K3S dan MKKS, wadah musyawarah bagi kepala-kepala sekolah untuk menentukan kebijakan. Kemudian sedangkan organisasi profesi guru atau PGRI adalah wadah menampung aspirasi dan perlindungan hukum bagi guru-guru. Dan yang terakhir adalah pada pasar tradisional dan modern, adanya interaksi sosial yang bisa dimanfaatkan siswa dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang sudah diperoleh dalam kegiatan belajar mengajar, seperti praktek jual beli, diskon, untung, dan rugi. Sekarang kita masuk yang ketiga adalah modal politik. Modal politik di sini adalah beberapa modal politik yang dimiliki daerah, antara lain adalah hubungan dan kerjasama dengan dinas-dinas lain yang bersentuhan langsung dengan sekolah, termasuk kepolisian, BNN, puskesmas, dan pihak swasta, untuk melahirkan kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah. Adapun pemanfaatan modal politik, yang pertama adalah kepolisian
mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah dalam penerbitan lalu lintas, memberikan sosialisasi tentang tata tertib berlalu lintas. Kemudian BNN memberikan sosialisasi dalam rangka pencegahan penggunaan narkoba, tes urin. Yang ketiga adalah Puskesmas, kerjasama dalam rangka sosialisasi dan pencegahan berkaitan dengan kesehatan alat reproduksi, obat cacing, imunisasi, dan pencegahan stunting. Kemudian pihak-pihak swasta biasa memberikan sumbangan-sumbangan ke sekolah-sekolah seperti susu, si, dan lain sebagainya. Sekarang kita lanjutkan yang keempat adalah modal fisik. Modal fisik itu beberapa modal fisik yang dimiliki oleh daerah antara lain adalah gedung sekolah, gedung dinas pendidikan, BPMP, BGP, bangunan bersejarah yang merupakan sumber belajar atau museum, perpustakaan daerah, balai bahasa, taman budaya, pasar tradisional, dan modern. Sekarang pemanfaatan modal fisik. Kita mulai dari gedung sekolah. Gedung sekolah dimanfaatkan sebagai tempat kegiatan belajar mengajar, sedangkan gedung dinas pendidikan tempat biasa digunakan kegiatan lomba. Kemudian BPMP tempat pendidikan dan latihan bagi SDM yang ada di daerah, sedangkan BGP Balai Guru Penggerak tempat pendidikan dan latihan bagi guru-guru yang ada di daerah. Kemudian museum tempat kegiatan pembelajaran di luar sekolah. Kemudian perpustakaan daerah sebagai sumber literasi dan informasi bagi murid. Balai bahasa tempat kegiatan bagi siswa mengikuti lomba yang berkaitan dengan kebahasaan. Kemudian taman budaya tempat kegiatan seni dan budaya yang ada di daerah. Kemudian taman makam pahlawan tempat ziarah mengenang para pahlawan yang ada di daerah. Kemudian yang terakhir adalah pasar tradisional dan modern, merupakan tempat siswa berinteraksi dalam mendukung kegiatan. Kemudian kelima adalah modal lingkungan atau alam. Beberapa modal lingkungan alam yang dimiliki daerah antara lain adalah udara, laut, hewan, lapangan masjid, lapangan patulemo, taman kota, dan taman gor. Sedangkan pemanfaatan modal lingkungan alam, yang pertama udara sebagai sumber oksigen bagi semua makhluk. Kemudian laut, pembelajaran bagi siswa berkaitan dengan kelautan. Kemudian hewan, mengenal beberapa hewan yang ada di daerah seperti maleo dan anoa. Kemudian lapangan masjid, biasa tempat digunakan tempat kegiatan pembelajaran olahraga, PJOK. Kemudian lapangan patulemo, tempat kegiatan olahraga, kegiatan seni, dan beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang lainnya. Kemudian taman kota, tempat olahraga, taman gor, tempat olahraga, refreshing, dan lain-lain. Kita masuk ke modal yang keenam adalah modal agama dan budaya yang ada di daerah. Modal agama dan budaya yang dimiliki daerah antara lain adalah semua agama yang diakui di NKRI, kearifan lokal, tari-tarian daerah, bahasa daerah, suku-suku, rumah adat dan rumah ibadah, lagu adat istiadat. Adapun pemanfaatannya adalah agama digunakan untuk penguatan intak moral dan perilaku, kearifan lokal melestarikan dan memperkaya khasanah budaya, bahasa daerah, tarian, suku-suku, rumah adat, lagu, dan adat istiadat, dan tradisi. Yang ketujuh adalah modal finansial. Modal finansial yang dimiliki daerah antara lain adalah dana BOS, dana APBD, gaji, hibah, sumbangan orang tua, paguyuban, molibo, ganti sekolah, dan koperasi sekolah. Kita lihat bahwa yang pertama pemanfaatannya adalah dana BOS digunakan untuk biaya operasional sekolah secara nasional, sedangkan gaji sebagai sumber penghasilan. Kemudian kantin sekolah sebagai dana tambahan untuk kegiatan di sekolah yang tidak dibiayai oleh dana BOS. Kemudian ada koperasi sekolah sebagai pendapatan tambahan untuk kegiatan kesiswaan, dan beasiswa PIP digunakan untuk membiayai siswa yang tidak mampu. Demikianlah pemetaan beberapa aset daerah yang bisa dimanfaatkan oleh sekolah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.